Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lianah, Magister Pendidikan selaku pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Dan tak lupa pula teman-teman manajemen 5B yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, di sini kami diutus untuk menjelaskan tentang mengidentifikasi demokrasi di Indonesia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama Ailsa Nabila, yang kedua Ulfa Nahdliyah, dan yang ketiga saya sendiri Syahna Zain. Dan untuk materinya langsung saja kita perjelas di bagian-bagian yang sudah kami tentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailsa Nabila. Saya akan menyampaikan tentang beberapa poin dari demokrasi Indonesia, yaitu prinsip-prinsip demokrasi, yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara berlembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, yaitu membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Lalu ada mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Lalu ada esensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk mempunyai agama. Arti kata kesempatan dalam esensi ini yaitu kesempatan sebebas-bebasnya. Contohnya, di dalam keluarga, orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk memilih kepercayaannya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu apabila manusianya hidup rukun, maka akan mencapai tujuan yang sesuai. Contohnya, majikan tidak boleh berlaku semena-mena kepada pembantu. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, sesuatu yang harus diwujudkan untuk mempertahankan Indonesia. Contohnya, tawuran antar kampung itu tidak boleh karena menyebabkan perpecahan. Yang nomor 4, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dijelaskan bahwa Indonesia selalu menyelesaikan dalam musyawarah. Contohnya, untuk mendapatkan ketua kelas yang baik akan diadakan musyawarah seperti itu. Yang nomor 5, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan supaya bertindak adil, contohnya keadilan dalam hal hukum. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ailsa Nabila, yakni kasus drama politik Asia Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Tidak ada pemerintah negara-negara Asia Tenggara yang kemungkinan akan jatuh sebagai akibat dari tanggapan COVID-19, walau dampaknya pada politik masih signifikan. Pandemi COVID-19 menghantam negara-negara Asia Tenggara lebih awal dari sebagian besar kawasan di dunia. Saat ini, kawasan Asia Tenggara memiliki lebih dari 90.000 kasus dengan lebih dari 2.700 kasus kematian yang sudah terkonfirmasi. Tingkat pengujian yang rendah di semua negara di kawasan kecuali Singapura seharusnya menimbulkan skeptisisme. Wabah virus corona kemungkinan jauh lebih tersebar luas daripada apa yang telah diakui oleh pemerintah. Bukti informal menunjukkan jauh lebih banyak kematian daripada yang telah dilaporkan secara resmi. Pandemi telah menimbulkan malapetaka bagi ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada pariwisata dan ekspor. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan kontraksi ekonomi global 3%. Semua bukti menunjukkan ekonomi global Asia Tenggara akan sangat terpengaruh dengan resesi yang terjadi di Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Lantas, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap politik di kawasan Asia Tenggara? Nah, di permukaan, kita melihat sedikit perubahan. Hanya ada 3 negara yang telah dan akan melangsungkan pemilihan umum atau transisi politik.
transisi politik rutin beberapa bulan yang akan mendatang. Dengan RUU Pemilu COVID-19 yang baru disahkan pada awal Juni 2020, Singapura melanjutkan pemilu sesaat setelah infeksi turun. Jadi pada tahun ini Singapura tetap melaksanakan pemilu, namun nunggu infeksinya turun dulu. Lantas dengan Myanmar mengumumkan pemilu akan berjalan sesuai rencana pada akhir tahun, tetapi memperkenalkan serangkaian perubahan administratif karena keterbatasan yang ditimbulkan oleh wabah virus. Untuk Myanmar tetap melaksanakan pemilu pada akhir tahun, namun dengan mengubah administratif atau cara-caranya diubah agar tidak menimbulkan wabah yang tambah naik. Kemudian Vietnam akan mengadakan Kongres Partai 4 tahunan pada Januari 2021 dan pasti akan memanfaatkan keberhasilan manajemen COVID-19. Respon pandemi di Indonesia telah mengungkapkan kelemahan Presiden Jokowi. Namun, dengan Pilpres yang baru saja diadakan pada tahun 2019, penanganan wabah yang buruk tidak akan mengubah tatanan pemerintah. Di Thailand, Kamboja, dan Filipina, respon terhadap COVID-19 hanya mempercepat tren kepemimpinan otoriter. Faktanya, wabah telah memperkuat pemain lama dengan memberi mereka ruang untuk memanfaatkan ketakutan dan menggulingkan para penantang potensial. Hal ini bukan berarti semua pemimpin di kawasan aman atau apakah tren ini akan bertahan lama. Pemimpin yang lemah cenderung lebih terpapar resiko. Menurut Zachary Abuza dan Brigitte Wells dari The Diplomat, pandemi COVID-19 telah membatasi perlindungan untuk menenangkan para penantang. Sumber daya telah mengalami kontraksi karena ekonomi menyusut. Sementara biaya untuk merespon wabah tersebut telah meningkat. Kalangan elit ultra royalis di Thailand telah mempertanyakan kompetensi Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Selama beberapa waktu telah ada dorongan yang berkembang untuk menggantikannya, maupun para anggota kabinet kunci, tetapi membiarkan koalisi yang didukung militer. Meskipun negara itu telah membuka kembali ekonomi usai penguncian wilayah terkait wabah, dekret darurat Thailand masih tetap berlaku. Upaya Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin untuk berkelit dari mosi tidak percaya tidak banyak membantunya. Pemimpin yang tidak memiliki mandat publik luas dan berhadapan dengan elit penantang cenderung rentan dan terkait pada sekutu mereka. Mereka harus menghabiskan waktu berpolitik daripada berfokus pada respon krisis. Dengan demikian, sulit untuk memprediksi korban politik pada pandemi COVID-19. Intensitas krisis ekonomi yang terkait dengan wabah akan lebih menentukan daripada tantangan kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya atas kasus-kasusnya. Kemudian akan dilanjut oleh Mbak Syahna. Silahkan. Saya Syahna Zain akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ulfa Nadia yang sebelumnya, yakni mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi apabila memenuhi dua asas demokrasi. Yang pertama, pengakuan, dan yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi, apabila negara mengakui hak asasi manusia dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, maka negara itu dikatakan sebagai negara demokrasi. Hal ini menjadi penentu utama negara tersebut merupakan negara demokrasi atau tidak, karena demokrasi sendiri sangat penting dan memperhatikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak asasi manusia, maka dari itu, bila suatu negara mengakui dan melindunginya, maka dapat dikatakan negara demokrasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan negara terjadi apabila dalam pemilihan suatu pejabat negara rakyat ikut berpartisipasi seperti pemilu. Contohnya, rakyat dapat memilih pilihannya secara jujur dan adil, serta
negara bisa memberikan kebebasan rakyat untuk berpendapat. Maka dari itu nilai-nilai demokrasi telah diamalkan dalam negara tersebut. Jika suatu negara tidak memenuhi salah satu asas tersebut, maka negara tersebut bukan disebut sebagai negara demokrasi. Contohnya seperti yaitu negara Cina, negara Korea dan Amerika dan lain-lain. Adanya ide demokrasi disusun dari dasar pemikiran secara teoritis lalu dipraktekkan untuk menghindari adanya penyelewengan pada pelaksanaannya. Dengan demikian, demokrasi dapat menjadi panduan atau pedoman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan suatu negara. Dan disusun dari dasar. Dan yang ketiga, fungsi dalam demokrasi. Dalam disertasinya memberikan penjelasan bahwa pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, dan mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat.